nanti berjalan dari awal sampai akhir berjalan dengan baik. Waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Ibu Nani Mariati. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru semua, selaku rekan sejawat dan teman-teman. Ucapan terima kasih saya ucapkan karena Bapak Ibu semuanya sudah mau hadir di sini untuk melaksanakan kegiatan bersama diseminasi. Monggo dinikmati seadanya. Baik Bapak Ibu, yang ngapunten mengganggu waktu panjenengan semua, karena ini adalah bagian tugas yang harus saya lewati untuk mendiseminasikan ilmu-ilmu yang sudah saya dapat selama kurang lebih 10 minggu di plat guru penggerak. Saya berharap nanti apa yang saya sampaikan bisa menjadi hal yang positif untuk kita semua, terutama untuk sekolah kita. Jangan melihat siapa yang menyampaikan, lihat isinya mau ya Bapak Ibu. Sajane saya juga merasa tidak pantas nih berada di sini menyampaikan hal-hal baru. Namun mau tidak mau memang harus begitu. Baik, sebelum kita mulai, bagaimana kalau kita ice breaking dulu ya? Ice breaking biar semuanya fokus. Kita mulai ice breaking seperti ini, pakai dua tangan mawon. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, dibalik ya Bu Asri, dibalik Bu Asri biar fokus. Karena kalau buka tutup itu gampang ya, gampang. Nah ini kita balik. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tertawa. Digulung-gulung, tertawa lagi. Bisa diulang ya? Saya yang oh ya. Oke, baik, kita mulai ya. 1, 2, 3. Buka tutup, bertahan lagi. Digulung-gulung, lalu tertawa. Digulung-gulung, tertawa lagi. Oke, sudah konsentrasi ya Bapak Ibu. Terima kasih, semangat kegiatan itu harus ada ice breaking. Kenapa? Karena ice breaking itu akan memusatkan konsentrasi anak. Yang awalnya anak mungkin baru habis istirahat langsung masuk, kemudian masih belum konsentrasi, belum full, kita lakukan ice breaking. Jadi anak-anak nanti akan full konsentrasinya. Demikian juga Bapak Ibu di sini ya. Tadi kan habis dari luar dengan berbagai kegiatan. Nah sekarang insya Allah sudah konsentrasi. Baik, kita mulai. Untuk yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah budaya positif ya Bapak Ibu. Apa itu budaya positif? Nah, hari ini kita belajar apa? Di dalam budaya positif itu ada banyak sekali nih. Kalau tadi pagi yang disampaikan Bu Enawati mengenai 3 budaya positif, termasuk minta maaf, tolong, itu adalah salah satu pembiasaan. Nah, di dalam budaya positif itu nanti akan kita bahas banyak sekali budaya positif. Untuk yang pertama itu apa? Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua kita akan membahas mengenai motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang ketiga kita akan membahas mengenai keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Kok kelas harus diyakini? Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. 5 posisi kontrol. Kemudian maaf saya tulisnya salah ya. Bukan salah, kurang jelas ya. Tapi tahu ya maksudnya ya. Makanya bahas dulu terus. Yang keempat adalah sertifikat
Monggo Pak Wi. Di sini pendidikan menurut Ki Dewantara wajane ora penak ya. Bener ya, sebenarnya kita di guru penggerak itu memang membahas filosofi Ki Dewantara. Kalau ada yang bilang saya dibahas Ki Dewantara, terus memang betul sebagai Bapak pendidikan itu filosofinya Ki Dewantara itu kita ulas dari modul 1 sampai modul 3 itu isinya Ki Dewantara semua, dan beliau itu memang punya kata-kata yang bijak itu yang banyak. Ini seperti itu ada gambar petani nggih. Kalau Ki Dewantara itu menceritakan bahwa pendidik itu diibaratkan petani. Kira-kira kalau kita itu sebagai petani berarti siswa itu sebagai apa? Tikus, ulo, sawah, alang-alang. Nah, kita sebagai petani berarti siswa sebagai apa? Ada itu. Betul. Padi. Sekolah itu ibarat sawah dan siswa itu adalah ibaratnya padi. Dengan demikian antara petani, sawah, dan padi itu adalah memiliki kesinambungan atau kerjasama yang sangat erat. Tidak bisa berdiri sendiri. Aku padi mau berteman dengan sawah, atau aku petani ngurusi padi dok, sawah orang tak urusi, tidak bisa. Nah, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang positif untuk warga sekolah. Saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan yang baik. Otomatis kerjasama yang baik nih Bapak Ibu. Dari kerjasama yang baik itu antar warga sekolah, akhirnya akan terbentuk karakter dan kebiasaan yang baik yang akan membentuk budaya positif. Jadi budaya positif itu tidak bisa tumbuh dengan sendirinya, tidak bisa. Perlu adanya kebiasaan dan kerjasama antara Bapak Ibu guru selaku pengajar juga lingkungan sekolah. Oke Bapak Ibu. Nah, sekarang disiplin positif ini kan waktu saya itu hanya 1 jam nih Bapak Ibu. Jadi saya persingkat, saya sampaikan poin-poinnya, yang penting intinya nanti bisa. Sebelumnya untuk itu saya ingin minta 3 orang dulu untuk maju, boleh? 3 orang untuk maju sebagai sampel, nggih. Putri semua, putra semua mohon boleh. Coba ya sukarela aja. Bu Asri, mungkin Bu Purwani sama Bu Emi nggih, maju sebentar bisa? Nah, begini. Saya akan memberikan contoh kenapa kita harus bekerja sama, gitu nggih. Sekolah itu tidak bisa berdiri sendiri, guru sendiri tidak bisa, kepala sekolah yang hebat seperti apapun tidak bisa, guru yang lulus di KCBP juga tidak bisa. Jadi harus bersinergi. Contoh begini ya Bu Emi. Nanti saya minta yang paling depan siapa? Bu Purwani, belakangnya Bu Emi. Nah, sini. Berpegangan begini ya. Bu Purwani sama Bu Emi tutup mata, okay. Jangan ngintip ya. Bu Asri tidak. Nah, saya nanti mau minta tolong Bu Asri mengarahkan Bu Emi sama Bu Purwani untuk maju mengambil 3 kertas ini dengan warna berbeda, tetapi tidak boleh menggunakan suara. Bisa? Mengambil 3 kertas yang berbeda, tetapi pasti tidak boleh menggunakan suara. Bolehnya pakai? Ya mau nggak terserah, selain suara. Mau nggak silakan. Warnanya harus berbeda ya. Kalau tidak boleh sama. Sudah siap Bu Asri? Mau berembuk dulu? Rembukan boleh. Ya rembukan cukup. Jangan lama-lama, waktunya 1 jam. Ya. Oke, monggo. Siap ya? Oke, siap. Oke. Merem ya, jangan ngintip ya. Oke, 1, 2, 3. Itu nyoro. Oke, monggo.
Oke, terima kasih. Sudah betul ya? Oke, dah boleh deh Pak. Matur nuwun. Ya, keliru ya. Oke. Tapi ini sudah 3 warna yang berbeda, betul nggak apa-apa. Meskipun tadi maksudnya hijau ya. Terima kasih Bu Burhani, terima kasih Bu Eni, terima kasih Bu Asri. Baik, dari yang saya sampaikan tadi, kita tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Ya. Dari yang saya sampaikan tadi, refleksinya apa Bapak Ibu? Kerjasama, kolaborasi, komunikasi, leres, apalagi Percaya diri. saling percaya, betul, itu yang kita lakukan 3 orang ini tadi adalah ibarat kepala sekolah, guru, dan yang satu adalah lingkungan pendidikan. Loh, disuruh ngambil 3 warna yang berbeda, tetapi tidak boleh menggunakan suara. Sulit buatan Bapak Ibu? Sulit, betul. Kita disuruh membangun sekolah dengan kerjasama. Sulit, pasti sulit. Tetapi apa? Dengan komunikasi yang baik dan kerjasama yang baik, tidak ada hal yang mustahil. Itu ya Bapak Ibu. Sepandai apapun guru-gurunya, sepandai apapun kepala sekolahnya, api-api fasilitas yang kita punya, tanpa adanya kerjasama, nol hasilnya. Gitu ya. Berarti mulai besok kita siap ya kerjasama Bapak Ibu. Siap. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya sekarang kita disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, bukan kebijakan yang beda, kebajikan. Dalam budaya kita, disiplin itu dimaknai apa? Disiplin, mendengar kata disiplin berarti kita mendengar kata apa? Kenapa Pak De? Tertib, tertib. Atau aturan. Nah, itu disiplin itu aturan. Dalam budaya kita, makna disiplin itu dimaknai sesuatu yang dilakukan seseorang untuk orang lain mendapatkan kepatuhan. Kamu tuh harus disiplin, menurutnya. Kita sering ya memarahi murid kita, kamu tuh harus disiplin. Nah, ilmu yang kita pelajari ini nanti adalah kebebasan murid untuk berekspresi. Jadi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro itu adalah pendidikan yang berpihak kepada murid. Jadi murid yang memegang kontrol. Kita mengajar, kita berperilaku sebagai guru itu hanya fasilitator. Murid yang menentukan. Misalnya murid, maaf saya tidak suka belajar di kelas, boleh. Guru harus memberikan fasilitas. Oh ya wes, ayo kita belajar di luar. Di mana? Di kantin? Oke. Yang penting tujuan kita itu tercapai. Saya bayar ya dewe-dewe belajar kok apa jajan apa? Iya, belajar saja. Gitu ya. Tapi menurut Ki Hajar Dewantoro, disiplin itu adalah penguasaan diri. Bagaimana kita menguasai diri kita sendiri tanpa dipaksa oleh orang lain. Itu namanya baru disiplin. Nah, sedangkan nilai-nilai kebajikan yang pertama itu profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa, mandiri, berpikir kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Sama ya. Terus nilai kebajikan yang lain itu banyak banget sebenarnya. Misalnya cinta Tuhan, kemandirian dan tanggung jawab, hormat, sopan santun, percaya diri, kreatif, kerja keras. Pokoknya nilai-nilai yang bagus itu termasuk nilai-nilai kebajikan. Dan kalau orang pramuka, dasar dharma pramuka itu juga masuk nilai-nilai kebajikan ya. Kalau orang pramuka. Ya. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan mengenai teori kontrol. Saya boleh minta tolong lagi talent satu, boleh nggih? Biar lebih cepat. Saya minta tolong Pak Purwi bisa? Nah. Pak Purwi sama Pak Yeri ya. Nah, ini. Baik. Ini Pak satu, genggam ya Pak Purwi. Nah, Pak Heri menginginkan pendapatan yang digenggam Pak Purwi. Bagaimanapun caranya, mau menghardik monggo, mau membujuk monggo, mau nek-nekin monggo. Yang penting keinginannya jenengan untuk tercapai. Siap ya? Siap. Oke, baik kita mulai 1, 2, 3. Membujuk boleh,
suara Pak. Saya menginginkan apa yang ada di belakang ini kan. Ini sangat penting sekali karena tanpa ini saya nggak bisa berapapun. Sehingga apapun kalau bisa berbuat itu, apapun akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Boleh yang besar yang kanan, yang kanan ya. Yang kiri. Punya apa belum? Dengan sebaik mungkin Pak Pur berikan kepada kami. Jangan boleh. Oh terima kasih. Terima kasih tepuk tangan. Jangan boleh. Baik Bapak Ibu, dari yang saya sampaikan tadi, dari contoh kegiatan tadi, intinya apa? Intinya apa Bapak Ibu? Intinya Pak Purwi mau memberikan kertas yang diminta itu apakah karena bujukannya Pak Heri? Bukan. Apakah karena takut dengan Pak Heri? Bukan. Nah, itu adalah karena Pak Purwi memang ingin memberikan kepada Pak Heri, begitu. Nah, gitu ya. Nah, nanti ada kelanjutannya itu termasuk teori kontrol, Bapak Ibu. Ilusi guru mengontrol murid ya. Misalnya ilusi bahwa kadang kita sebagai guru itu lupa. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid melakukan sesuatu jika murid itu memilih untuk tidak melakukannya. Kita sering memaksa murid ya, sudah sana masuk. Murid itu mau masuk ke kelas itu apakah karena takut dengan omongan kita? Tidak, karena memang dia mengontrol dirinya sendiri. Ya wes aku tak perlu timbang nyawa buku muni-muni gitu ya. Bukan karena takut, bukan. Yang kedua adalah ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Oh kamu itu ya, nakalnya ra umum. Kowe ngomong kira sak ibumu. Nah itu tidak membangun karakter Bapak Ibu. Meskipun efektif dengan perkataan kita itu kadang anak-anak bisa berubah, tapi tidak membangun karakter. Ilusi positif. Contohnya apa ilusi positif? Macam ayu, ya masa ya? Nah itu ilusi positif ya. Kita berpikir bahwa dengan dibujuk, dilok kecang ayu, dia mau masuk ke dalam kelas. Padahal bukan karena itu. Nah terus ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang sering kita lakukan kepada siswa ya Bapak Ibu. Ilusi bahwa orang dewasa, kita sebagai guru ini kan orang dewasa. Dewasa apa tua ya? Dewasa ya? Lebih dewasa daripada murid kita. Itu kita sering berpikir bahwa dengan memaksa seseorang dewasa itu bisa memaksa siswa. Itu ya, nggak di rumah, nggak di sekolah itu kita sering berbuat hal-hal seperti itu. Nah ini yang mendasari. Ini sekarang kita lihat dari sudut pandang anak. Anak itu mau menuruti yang jenengan lakukan tadi, ilusi-ilusi yang menurut Anda benar itu tadi. Anak itu mau melakukan karena apa? Yang pertama, satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Aku tak mau buah cuma aku dihukum. Dia mau karena itu, bukan karena perkataan jenengan. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah itu. Sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu mengenakan helm, motivasinya apa? Bebas dari polisi. Nah, itu yang motivasi paling rendah ya, yang bebas dari polisi. Terus apalagi helmnya anyar, boleh. Terus untuk keselamatan, nah untuk keselamatan ini yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri, gitu ya Bapak Ibu. Kalau anak itu datang ke sekolah tidak terlambat, itu ada beberapa kemungkinan. Ini bocah ini temannya selalu aktif, kemungkinannya macam-macam. Apa salah satunya? Nah betul. Terus kemudian itu motivasinya juga. Terus mungkin karena apa? Karena bapak senang terpesisan. Nah sedikit sekali anak-anak yang motivasi datang ke sekolah pagi itu memang untuk saya harus belajar, harus datang tepat waktu. Karena memang aturan, karena memang sekolah itu masuknya jam 7.30. Berarti saya harus datang sebelum itu. Sedikit sekali anak-anak yang paham itu nih Bapak Ibu.
Sampai juga kita ikut apel itu motivasinya apa? Ikut apel apa? Biar nggak dihukum, biar Mirna lihat saya ini anak yang rajin atau pegawai yang rajin. Itu motivasi, hanya diri kita sendiri yang tahu. Gitu, oke? Nah, untuk menjadikan budaya positif, berarti kita harus mulai dari diri sendiri, menjadi orang yang mereka inginkan. Yang saya inginkan, saya ingin menjadi orang yang disiplin dari dalam diri sendiri. Saya datang apel, meskipun Bu Erna nggak ada, tetap saya datangnya pagi. Saya tetap apel, meskipun kalau saya datang pagi gaji saya tidak bertambah. Saya tetap apel, meskipun tidak ada absen. Nah, itu motivasi dari diri sendiri. Gitu. Bisa dipahami, ya? Ini tak potong-potong, yang penting-penting mawon karena waktunya hanya 1 jam. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Oke, sekarang bedanya apa Bapak Ibu? Hukuman sama konsekuensi. Kita sering menerapkan hukuman ke anak. Hukuman itu dibuat oleh sinten? Penghukum. Berarti kalau di sekolah ada siswa dihukum, hukuman yang menentukan sinten? Guru. Kalau konsekuensi ada kesepakatan ya, konsekuensi masih ada kesepakatan antara guru dan murid ya. Jadi konsekuensi itu sudah dibuat dulu, misalnya anak yang terlambat akan disuruh mengelilingi lapangan 3 kali. Nah itu siswa sudah tahu. Nah yang paling bagus itu adalah restitusi Bapak Ibu. Nanti akan kita coba praktek ketika restitusi ya. Restitusi itu adalah praktek menciptakan kondisi untuk murid-murid memperbaiki kesalahan. Jadi tidak ada hukuman. Kalau hukuman, kita menghukum siswa itu bisa jadi dendam kepada kita. Ya, alah nganyoke aku dihukumi gara-gara aku ini, seperti itu. Atau konsekuensi, alah aku telat, aku datang menghubungi lapangan 5 kali. Itu tetap ada bekas luka di hati anak-anak. Tapi kalau restitusi beda lagi Bapak Ibu. Jadi anak itu menentukan sendiri apa yang akan dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dia perbuat. Nanti akan saya sampaikan. Selanjutnya, nah contoh ya kelas. Ini contoh kasus 1. Saya bacakan mawon. Kalau tidak kelihatan tulisannya kecil. Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-murid tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat dimulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya, membutuhkan waktu yang cukup lama. Ibu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid yang masuk seusai jam istirahat akan diiming-imingi mendapat stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus, dapat berbaris rapi dan antri di depan pintu akan mendapat stiker bintang. Ini sering ya kita melakukan ini ya Bapak Ibu. Selama ini efektif ya, tak kayak stiker, tertib anak-anak, tak kayak stiker tertib. Tetapi ternyata hal ini tuh tidak baik. Nah, terbukti ini kasus selanjutnya. Sebagian murid menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu akan mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup efektif dan berhasil. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit terpaksa digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang tersebut. Dan benar saja pada saat masuk kelas anak-anak kembali berebut. Nah, kenapa ini terjadi? Kira-kira apa? Kira-kira apa Bapak Ibu? Mereka tidak tergerak dari hatinya. Ya, betul. Karena motivasinya adalah motivasi tadi yang paling rendah, bukan yang dari hatinya. Yang kita harapkan itu budaya positif. Ada tidaknya stiker bintang, anak-anak tetap akan masuk dengan rapi. Oh sulit Bu kalau begitu, sulit memang, sulit. Tapi bukan hal yang mustahil. Sampai di sini paham ya? Atau mungkin ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, terima kasih. Ya nanti saja ya pertanyaannya. Nah ini selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Jadi memberikan penghargaan itu sekarang itu sudah tidak relevan Bapak Ibu.
menurut Alfi mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku siswa, menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi memberikan penghargaan itu ternyata keliru, Bapak Ibu. Oh iya, kamu kalau tertib nanti saya kasih hadiah ini. Ternyata kita keliru. Karena nanti anak-anak akan tertib hanya dengan motivasi hadiah tersebut. Nah, pengaruh jangka panjang dan jangka pendek sebuah hubungan. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka pendek. Memang efektif dalam jangka pendek. Tetapi kita harus menggunakannya lagi. Kalau kita ingin anak-anak tertib, ya wes lagi kita membutuhkan penghargaan terus. Tidak bisa terbentuk budaya positifnya. Penghargaan harus terus. Gitu nggih? Lanjut saja nih. Nah, sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Nah, ini salah satu budaya positif juga Bapak Ibu. Tadi sudah saya sampaikan, keyakinan kelas ada yang tahu? Sudah ada yang praktek ya mungkin ya. Kalau sudah membaca platform Merdeka Belajar Katam pasti sudah bisa praktek nih. Keyakinan kelas itu adalah aturan kelas. Jadi di sekolah kita ini sudah ada peraturan ya tata tertib, tetapi itu tidak relevan karena tata tertib dibuat oleh sinten? Guru dan diterapkan untuk siswa. Jadi anak itu hanya membaca sekilas tok, tidak bisa menghafalkan. Nah sekarang supaya lebih efektif itu bagusnya keyakinan kelas itu dibuat bersama Bapak Ibu, dibuat bersama dengan siswa-siswi. Jadi kemarin saya sudah praktek dengan anak-anak. Keyakinan kelas misalnya saya buat anak-anak kita buat peraturan atau keyakinan kelas. Mungkin anak-anak belum paham keyakinan itu apa, tapi dibuat peraturan dulu. Tidak boleh telat. Nah, tulis dulu bahwa tidak boleh telat. Tetapi nanti untuk menjadikan keyakinan kelas kata tidak boleh dan dilarang itu tidak diperkenankan. Jadi diganti misalnya tidak boleh telat, kita ganti dengan apa? Datang tepat waktu. Terus anak saya menulis lagi tidak boleh mencuri. Berarti kita tulis apa? Jujur. Ya, atau izin jika meminjam barang. Terus misalnya tidak boleh memukul, tidak boleh bertengkar, tidak boleh memukul. Kata tidak bolehnya diganti apa? Rukun boleh atau saling menghargai. Nah, begitu nggih. Besok Bapak Ibu praktek ya di kelasnya masing-masing ya. Kelas tunagrahita ringan itu bisa. Terus yang B bisa. Terus ini di kelas-kelas vokasi juga bisa dibuat ya, Mbak Marina, Mas Agung, Mbak Mega bisa dibuat keyakinan kelas atau keyakinan situ maksudnya tidak boleh mengambil kunci atau berarti bisa ditulis kembalikan barang yang sudah dipakai seperti itu bisa dibuat, oke? Dibuat 1 sampai 10 di kelasnya Pak Pi juga bisa atau yang pinjam berarti juga berlaku untuk kita guru sebagai guru kembalikan barang yang dipinjam berarti kalau meminjam dibalikin ke tempat situ. Nah dari keyakinan kelas yang kita buat itu nanti kalau masing-masing kelas buat keyakinan sendiri-sendiri meskipun berbeda-beda itu akan membentuk budaya positif karena anak-anak akan mematuhi itu. Oh ini tak gaya-gaya dewe ya tak patuhi begitu. Berbeda dengan tata tertib, tidak boleh merokok bisa dimasukkan di situ. Nah diganti tapi kata tidak bolehnya apa diganti apa? Yang penting kata-katanya itu dilarang sama tidak boleh itu tidak dimasukkan ya kita buat menjadi kata-kata yang positif gitu. Paham ya sampai di sini? Besok silakan praktek ya. Ya bisa. Nah sekarang kita lanjut ke 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup. Laras ya. Kebutuhan akan makan, kebutuhan akan minum, sandang, pangan, papan itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua kebutuhan kebebasan atau freedom, merasa diterima, kesenangan dan penugasan, penguasaan ya, betul. Penguasaan dan penugasan sama.
Kebutuhan akan kebebasan berarti apa? Bermain. Itu kebutuhan anak, semuanya harus dipenuhi ya. Karena kalau tidak dipenuhi akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Merasa diterima. Jadi kita harus di kelas itu membuat anak-anak itu merasa diterima. Kalau misalnya ada kan anak yang sering dibully, itu berarti nanti kebutuhan untuk merasa diterima itu tidak terpenuhi. Kesenangan. Jadi kita sebagai guru harus paham bahwa anak-anak itu juga memiliki kebutuhan akan kesenangan ini. Jadi sebisa mungkin pembelajaran yang kita buat itu harus menimbulkan kesenangan untuk anak. Nggak apa-apa kita kalau anak-anak memang sukanya menyanyi, kita menyanyi nggak apa-apa, bisa menyanyi dulu, bisa nggak ya? Yang sulit itu membuat menyanyi itu berkaitan dengan pembelajaran. Jadi tetap senangnya masuk, pembelajaran tetap materinya masuk. Nah ini penjelasannya Bapak Ibu, kebutuhan akan kebebasan itu seperti ini, bertahan hidup ini kebutuhan ini ya. Tidak perlu saya jelaskan ya, saya rasa sudah ya. Ini yang penugasan itu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi merasa supaya kita itu kompeten. Kita kan kadang sering ya kebutuhan untuk merasa diri kita itu kompeten, kebutuhan berhubungan dengan kekuatan mencapai sesuatu, keterampilan ya, penguasaan ya. Kemudian rasa kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak juga membutuhkan ini. Mungkin di rumah mereka anak-anak yang di sekolahan marah-marah atau suka menyakiti teman, itu biasanya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterimanya mungkin tidak terpenuhi di rumah. Itu ya Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat ini 5 posisi kontrol. Kita cek video dulu ya. Ini coba. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah Kita lihat ya. Selamat pagi Bu. Yang posisi terakhir itu manajer itu adalah posisi yang saat ini paling baik ya. Dan belum ada dari kita semua, saya lihat belum ada dari kita semua yang melakukan posisi kontrol manajer gitu ya. Saya nomor 1 tadi ya. Ngopo telat ini, ayo lari. Nah, gitu. Bapak Ibu yang mana? Nek kayak Bu Ena itu kan uangnya halus, palingnya ya pengen ngopo telat, masak kayak aku telat gitu ya. Gitu ya kalau Bu Ena membuat merasa bersalah. Nanti besok jangan ya, mulai besok kita berubah. Nek telat kita terapkan posisi yang kelima tadi, posisi sebagai manajer. Jadi tidak hanya menyalahkan, membuat anak itu tahu akan kesalahannya, kemudian mencari solusinya gitu. Oke. Siap menunjuk, oke. Gitu. Nah, selanjutnya, sekarang untuk berbicara menjadi yang kelima tadi, untuk menempatkan posisi sebagai posisi manajer itu ada tahapannya nih Bapak Ibu. Kalau tidak terbiasa juga tidak akan ada ilmunya. Dan ilmu menerapkan posisi kontrol manajer itu ada namanya segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Coba saya setelkan video lagi ya, supaya Bapak Ibu semuanya tahu. Oh iya loh caranya membuat posisi kontrol manajer kepada anak. Tuh. Sebentar. Segitiga Salam restitusi. bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses
dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Baik, kita simak ya videonya. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Oh prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Hitung ya Bapak Ibu. Ini bisa diterapkan ke anak-anak Ibu kita. dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi pada sisi. Oke, baik. Dengan segitiga restitusi ini nanti anak-anak tidak akan merasa dihakimi. Kita sering yang mendapatkan kasus mencuri, kamu mencuri ya? Enggak, bukan langsung menuduh seperti itu. Jadi memang kalau penerapannya di SLB agak sulit nggih, tetapi pasti bisa. Nah, kita seringnya menghakimi anak. Kalau anak cerita marah-marah itu kita malah tidak mendengarkan. Sekarang ngono lah gitu. Apa toh masalahnya apa? Tanpa kita mau mendengarkan dulu masalahnya apa. Saya sendiri juga kadang seperti itu. Tapi kita sekarang lebih terbuka. Kita kembali bahwa pembelajaran yang baru saat ini adalah berbasis pada anak. Jadi anak itu adalah menjadi yang kita utamakan, bukan guru di sekolah. Jadi kalau misalnya upacara gitu kita guru di posisi yang teduh, anak-anak dipanas, itu sebenarnya keliru ya. Harusnya yang utamakan tuh anak-anak. Guru ini kepanasan rapopo karena kita adalah fasilitator. Gitu. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Waktunya udah lebih ya. Jam 2. Oh, masih ada. Udah jam 2. Oke, sebentar. Saya sedikit ojo jangan. Nah, tadi sudah cek ya videonya. Oke, terima kasih. Ternyata sudah habis. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ada yang mau bertanya buatan? Ada kok. Monggo. Mungkin pertanyaannya sekitar ini ya. Mungkin katakanlah anak dulu akan main dengan anaknya orang bengkel dan suasananya. Kalau yang disajikan tadi sepertinya enjoy saja. Ini sekali lagi informasi. Yang kedua, kalau kita sering melihat TV, ini akhir-akhir ini banyak kejadian yang menimpa anak seusia pelajar. Lagi-lagi kalau ada apa-apa, anak masih di bawah umur, masih anak-anak pelajar. Ini apa ya yang menyebabkan suasana semacam ini? Sekali lagi ini ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
Ibu Astri Triastuti. Saya adalah peserta desiminasi calon guru penggerak atas nama Bu Nani Mariati. Tadi desiminasi materinya adalah budaya positif. Saya merasa sangat bahagia, sangat gembira karena saya dengan desiminasi dari Bu Nani tadi saya mendapatkan ilmu yang sangat berharga, terutama budaya positif yang harus dikembangkan di tingkat sekolahan, terutama khususnya di kelas saya. Itu sangat baik sekali adanya hukuman, kemudian reward yang dulunya itu ditekankan, ternyata itu adalah suatu dorongan yang ternyata itu adalah sifatnya eksternal, tidak membangun keyakinan anak-anak dari hati anak-anak, sehingga untuk program sekarang atau di dalam program guru penggerak ini diajarkan hal-hal yang lebih positif dan lebih efektif ketika kita menerapkan pembelajaran. Mungkin sedikit itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Nani atas ilmunya. Assalamualaikum.